ulaika kana anhu mas'ula wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad atau hati manusia itu kullu ulaika kana anhu mas'ulah, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, sesungguhnya tidak ada petunjuk kebenaran selain petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair. Kita sampai pada dosa besar yang ke-46. Al-Kabiratu sadisah wal arba'un, yakni tasdikul kahin wal munjim, membenarkan kahin atau dukun dan tukang ramal. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ulah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kenapa? Karena innas sam'a wal basar wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan al-fuad atau hati manusia itu kullu ulaika kana anhu mas'ulah, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman, sesungguhnya tidak ada petunjuk kebenaran selain petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Di akhir zaman ini kadang-kadang orang itu kehilangan arah dan pegangan, sehingga mereka tidak jarang yang mendatangi orang-orang yang dianggap pinter, apalah namanya itu, apa dukun atau paranormal dan lain sebagainya, yang dimintai tolong untuk ya meramal nasibnya, untuk mengetahui masa depannya. Padahal sesungguhnya tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok.
Jangankan besok, 1-2 menit ke depan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 34 ayat terakhir, secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazilul ghais, dan Allah lah yang mengetahui tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang mengetahui apa-apa yang terdapat di dalam rahim seorang hamba. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan ia lakukan besok. Wa ma tadri nafsin bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia meninggal. Maka sesungguhnya sesuatu yang bersifat ramalan-ramalan ini tidak perlu kita percayai. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabda, man ata arafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan ucapan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah menyatakan faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan ancaman yang keras. Sehingga ketika orang itu percaya sesuatu yang sifatnya ramalan, atau bahkan kalau zaman sekarang ini yang tidak harus datang ke dukun atau paranormal, mungkin bisa pakai aplikasi, dan itu dia yakini, itu dia percayai lewat media sosial, lewat alat-alat HP dan lain sebagainya. Ini nanti akan bisa menjadikan orang itu bergeser dari keimanan, sehingga orang yang beriman itu hanya kepada Allah lah dia memasrahkan hidupnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah satu ketika beliau itu bertanya kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum, sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian, oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan penjelasan beliau, asbaha min ibadi mu'minan bi wa kafiran, fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min. Jadi ini Rasulullah itu bertanyanya pada subuh hari seperti ini, di ketika malam harinya itu terjadi hujan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh Rabbmu terkait dengan situasi ini? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Rasulullah menyatakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Siapa yang dikatakan beriman, fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min. Barang siapa yang mengatakan bahwa hujan turun itu adalah karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hamba-hambaku yang beriman.
Wa kafir, adapun hamba-hambaku yang kafir adalah mereka yang mengatakan binau'i kada wa kada fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Mereka mengatakan bahwa hujan turun ini karena adanya pengaruh bintang. Maka orang-orang yang seperti ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ingkar atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, dari penjelasan ini bisa kita ambil satu kesimpulan bahwasanya orang yang beriman adalah orang yang tidak pernah bergeser hatinya dari kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikhtiar secara sunnatullah, tetapi untuk hari esoknya, untuk masa depannya, dia selalu menggantungkan dan memasrahkan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada ramalan, bukan kepada bintang-bintang. Kita mengenal dulu ada bintang Libra, Scorpio dan lain sebagainya yang dipercaya oleh anak-anak muda itu. Ini akan menjadikan kita bergeser dari keimanan. Bahkan tadi dikatakan oleh Rasulullah, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari mempercayai dukun atau tukang ramal atau apapun sajalah yang sifatnya itu dia seolah-olah mengetahui apa yang terjadi esok. Karena hakikatnya hanya Allah lah yang tahu. Hanya Allah lah yang maha menguasai segala sesuatu. Sehingga hati orang yang beriman itu tetap mempunyai prinsip innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya hanya Allah lah yang mempunyai kehendak atas segala sesuatu. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat, bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, nanti ada kajian Ahad pagi jam 6.00 seperti biasa di masjid kita yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf. Monggo yang tidak ada kegiatan bisa hadir. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.